dari bulan September 2021 dia sangat uptrend dan nggak pernah close di bawah MA 200. Sekarang close di bawah MA 200, maka berbahaya gitu. Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai IHSG, lalu juga terutama saham coal ya atau batu bara yang terjadi penurunan luar biasa signifikan pada 2 hari ke belakang ini. So kita mau langsung aja simak. Yang pertama kita mau lihat nih IHSG ya. Hari ini IHSG melemah lumayan dalam ya, 2,34%. Dan kemarin juga turun 1,1%. Padahal kalau misalkan kemarin waktu tanggal 3 dia udah bagus kan ya teman-teman. Terus di 4 Januari ternyata breakdown dari supportnya dia, maka ya berbahaya. Dan masih seperti analisa yang waktu lalu bahwa IHSG sekarang tertahan di area support yang gua kotakin di sini. Semoga jangan jebol ya. Kalau misalkan jebol besok masih merah lagi ya, kalau berpotensi bisa ke 6.500-an ya, 6.500-an sampai 6.511. Kalau jebol lagi ya wait and see dulu lah dari sekarang juga, seperti itu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Oke, sekarang kita mau bahas saham-saham batubara. Yang pertama saham Adaro ya. Jadi ada 5 saham batubara yang kita mau bahas. Adaro yang pertama. Oke, Adaro turun hari ini 6% ya. Kemarin juga 6,25% ya. Penurunannya volumenya gede. Oh ya, tadi gue mau bahas IHSG. Hari ini volume transaksinya cukup besar ya, 14 triliun. Dibanding yang kemarin kita lihat ya, kemarin cuma 9 triliun, hari ini 14 triliun. Nah, tapi foreign sale-nya teman-teman bisa lihat, foreign sale buang barang 5,4 T, belinya 4,6 T. Lalu transaksi belinya sih cukup bagus, domestik 9,6 T, tapi sell juga 8,8 T. Jadi ya masih seperti itulah teman pergerakannya. Ya. Dan hari ini turunnya 2,34%. Maka sebetulnya agak sedikit berbahaya, naiknya aja cuman receh-receh begini 8 T, 5 T, tapi sekali turun volume transaksi 14 T. Maka ya agak-agak sedikit waspada dan disiplin sama trade plan kalian. Oke, saham Adaro. Sebetulnya Adaro kemarin kita udah analisa ya, kita mau entry. Kalau gue pribadi gue mau entry tuh di alarm ini tuh kalau dia break 4.000. Oke, ternyata dia nggak nge-break, akhirnya breakdown, malah bukan breakout ke atas, malah breakdown ya, turun dalam dengan volume yang begitu meningkat. Maka jangan ditangkap pisau jatuh ya, jangan tangkap pisau jatuh. Targetnya Adaro penurunannya mungkin bisa sampai area sini nih teman-teman. Ini adalah area supportnya Adaro yang cukup kuat ya, dari technical, dari chart. Di sini tuh area-area yang cukup kuat. Tapi kalau ini pun dijebol, maka Adaro berpotensi untuk turun lebih dalam lagi. Sebetulnya candle Adaro dari kemarin dan hari ini cukup kurang baik ya, karena dia jebol MA 200 ya, yang dimana kenaikan Adaro ini dari bulan September 2021 dia sangat uptrend dan gak pernah close di bawah MA 200. Sekarang close di bawah MA 200, maka berbahaya gitu. Sebetulnya Adaro ini adalah salah satu saham yang gue simpan waktu itu dari bulan April. Dari bulan April di sini. Sekarang ya udah lepas sih. Kemarin udah sempat lepas karena trailing stop di 3.500-an kalau nggak salah ya. So sekarang Adaro ini berbahaya teman-teman. Ya kalau dijebol di sini, jebol dari 3.000 berpotensi turun lebih dalam lagi ke area 2.700. Kita bisa lihat di sini ada support juga, support selanjutnya di area 2.700. Ya. So itu untuk Adaro. Untuk sekarang semua indikator mengatakan Adaro turun dulu. Walaupun stokastik sekarang udah berada di area jenuh jual. Harusnya bisa di rebound, tapi MACD masih kelihatan
ini turun parah lah, turun dulu. So bagaimana peluang untuk Adaro ke depan? Yang pertama, gue tetap plan yang kalau break 4000. Lalu yang selanjutnya adalah kalau dia ada rejection dari sini, kalau kalian adalah aliran buy on weakness, ya boleh aja sih. Kalau gue sih enggak ya. Kecuali dia ada rejection di sini terus dia bikin base, konsolidasi dan breakout, maka bisa jadi gue beli. Tapi kalau sekarang gue nggak mau tangkap pisau jatuh. Itu untuk Adaro. Coba kita lihat ya, udah pasti di distribusi Adaro dari tanggal kemarin ya, kita ceknya distribusi ya. Tapi yang menarik adalah si GR sama si BK beli nih. Si ZP kan buang barang 118 miliar tuh, YU buang barang ya. GR beli 81, BK beli 65, AK beli ya. Coba kita lihat foreign-nya nih. Nah, foreign hari ini justru akumulasi teman-teman. Kemarinnya foreign buang barang, hari ini foreign akumulasi 55 miliar. Coba kita lihat ya, transaksi akumulasinya itu hari ini nih. Tuh BK beli 47, GR beli lagi 43 miliar. Ya. Udah mulai ada tanda-tanda mungkin nanti akan ada rejection sedikit, karena hari ini ada rejection sedikit yang enggak dibanting ARB. Teman-teman bisa lihat tuh di situ ada buntutnya dikit. Ya. Low-nya itu di 3200 low-nya itu di mana nih, di 3080, tapi close-nya akhirnya 3100 ya. Coba kita lihat nih, yang nahan itu siapa? Yang nahan yang nggak ada, emang BK GR tuh belinya di 3140 gitu ya. Tapi lagi-lagi jangan tangkap pisau jatuh lah ya. Tunggu nanti beneran ada rejection. Ya. Gue ngerti mungkin beberapa orang oke, beli sekarang pasti kan lebih murah. Iya bener. Tapi kalau terus lebih murah gimana gitu ya. Jadi jangan tangkap pisau jatuh. Berikut untuk Adaro. Coba teman-teman boleh bagikan pendapat kalian mengenai Adaro ini ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya itu Harum Energi. Kita lihat Harum juga udah pernah kita analisa. Waktu itu kita mau buy setelah dia breakout dari 1815. Lalu juga kita mau buy kalau dia break MA 200 di 1900, tapi ternyata enggak ngebreak kan, malah breakdown. That's why style gue emang seperti itu. Jadi gue nggak akan beli di bawah begitu aja. Maunya waktu dia bikin base dia ngebreak, kalau break ya entry, kalau enggak ya berbahaya. Kira turun dalam, sekarang dia berada di area support dia. Sekarang berada di area supportnya. Ya, kita tarik set. Ini adalah supportnya. So ini gue delete dulu semua gambarnya. Coba kita lihat, ini adalah area supportnya si Harum. Nah ini kalau gue tarik lebih panjang lagi tuh ya. Nah resistance kan, jadi support kan, jadi support. Nah sekarang Harum begini. Ya kalau gue pribadi, gue tetap kalau dia ngebreak dari sini baru entry ya. Sama kalau dia close di atas sama 200 di 1900 mungkin bisa averaging up. Tapi sekarang untuk Harum MACD kelihatan turun dulu. Stokastik udah berada di jenuh jual, tapi ini kemungkinan dari harga price actionnya masih turun terus. Dan kalau kita ngeliat dari moving average, ini tuh dead cross teman-teman. Jadi jangan tangkap pisau jatuh. So kalau gue pribadi untuk Harum, gue maunya tunggu dia berhasil close lagi di atas MA 100 dan MA 200, karena sekarang dia jebol dari MA 50 dan MA 100 dan MA 200, maka ya pilihan gue kalau dia break 1800 baru mau tertarik lah ya. Coba kita lihat Harum nih, apa yang terjadi di Harum hari ini di distribusi ya, BK buang barang. Coba kita lihat Harum foreign hari ini justru net buy loh, foreign cuman tipis ya, cuma 4 miliar. Lalu kemarin juga cuma 2,5 miliar ya. Adaro lah yang paling besar. Hari ini juga Adaro masuk turnover paling besar gitu ya. Ya ini untuk Harum teman-teman. Kalau teman-teman yang buy on weakness biasanya mau nih buy spekulasi buy, ya boleh gak ya, terserah, boleh aja. Misalkan spekulasi buy di sini, stop lossnya kalau bikin lower low ya kan, 3% aja lah, bikin lower low dari yang di sini. Maka nih gue tarik ya. Kalau close di bawah 1500 ya boleh aja, silakan. Kalau kalian adalah aliran buy on weakness gitu ya, spekulasi buy ya silakan. Targetnya nggak usah muluk-muluk lah, sampai ke MA 50 aja dulu, atau sampai ke support yang di sini tuh resistance 6%, 1625.
Tapi kalau gue pribadi sih tetap plan gue yang ini, tapi ini gue cuma siapin plan kalau kalian yang bagian aliran buy on weakness ya. Oke, begitu untuk Harum. Bagikan pendapat kalian juga supaya teman-teman yang lain yang nonton juga mengerti pendapat kalian masing-masing, karena kalian sama gue pasti bisa jadi beda pendapat gitu ya. Lanjut ke saham berikutnya, PTBA ya. PTBA sama, kita udah pernah analisa, dia bikin ascending triangle, udah kelihatan pola reversal. Kita pasang alarm kalau break dari 3850 ascending triangle valid, bisa target tinggi gitu ya. Ternyata breakdown, close malah makin jauh dari MA50, dan sekarang dia sama berada di supportnya dia, cuman udah jebol dikit sih. Nah, udah jebol ya, karena supportnya nih terlownya di 9 November segini ya. Sekarang dia udah di 3410. So untuk PTBA juga sama teman-teman ya. MACD udah masuk ke area negatif kemarin, padahal udah bagus, dia naik ke area positif dan bentuk ascending triangle udah cakep ya. Stokastik terus tuh malah breakdown ya. Sekarang stokastik menuju ke jenuh jual tapi dead cross. Jadi untuk PTBA juga sama teman-teman, jangan tangkap pisau jatuh, kecuali besok ada rejection. Kalian yang aliran buy on weakness mau entry ya boleh aja, gue coba siapin plan ya. Misalkan seperti ini, stop lossnya kalau dia bikin lower low 2% aja, tipis-tipis. Target terdekat jualnya ya di sinilah 4%-an ya. Seperti ini, misalkan besok ada rejection, beli di 3450. Oke, stop lossnya kalau jebol dari 3400 ke bawah, karena hari ini low nya 3390, stop loss 3980 ya. Tapi mesti ada rejection ya, mesti ada rejection, belinya lebih tinggi 3450 ya. Nah itu sih. Coba kita lihat PTBA nih, broksumnya ya. Ini PTBA hari ini di distribusi sama CC sama BK, GR beli. Coba kita lihat foreign PTBA, PTBA didistribusi terus. Hari ini juga buang barang 15 miliar, kemarin 15 miliar ya. Ya PTBA hari ini juga dibanting 5,8%, kemarin 2,9%. Menurut kalian bagaimana PTBA? Lanjut ke saham berikutnya, itu Indika Energi ya. Indika Energi sama ya, kita juga nggak kebeli-beli deh. Kemarin udah pasang, kalau dia break 3000 mau entry, ternyata dia nggak break, malah dia breakdown ke bawah. Yang lebih mengerikan, dia breakdown ke bawahnya jebol MA 200 ya. Udah deh, nggak masuk watchlist lagi deh Indi ya. Sama, dia udah jebol support, yang sekarang dia ya berbahaya sih, menjauh dari MA 50, 100 dan 200 ya. Stokastik MACD kelihatan turun, stokastik berada di jenis jual, tapi menurut gue masih bisa turun lagi sih teman-teman. Kalau ngeliat price action yang kayak begini berbahaya. Jadi untuk Indi gue juga masih sama, kecuali dia ada rejection, bikin best breakout baru ya. Jangan tangkap pisau jatuh lah. Sekarang coba kita lihat broksumnya si Indi. Hari ini justru dia small akum, padahal hari ini penurunannya ARB ya 6,46% ya. Coba kita lihat foreign Indi. Dibanting bro, 18 miliar bro Indi ya. Jangan tangkap pisau jatuh, ini lebih bahaya posisinya, ngeri ya. Supportnya masalahnya masih jauh banget, yang lain kan supportnya masih dekat-dekat ya tadi ya. Ini sekarang masih jauh ya, ke 2200 supportnya si Indi. Coba gua garisin. Nah oke, bagaimana pendapat kalian? Lanjut ke saham berikutnya, Bumi. Nah oke lah, boleh lah Bumi dibilang saham call ya, saham call ya. Bumi jebol support nih, jebol support, tapi Bumi dia masih berada, candlenya berada di atas MA 200, berbeda dengan yang tadi PTBA gitu ya. Dia masih berada. Nah potensinya si Bumi kalau turun terus ya mungkin dia bisa sampai ke area sini. Kemana? Ke 128 atau ke area MA 200, kan beda tipis ya. MA 200 itu di 123. Nah kalau misalnya kita lihat di sini kan ada supportnya nih. Nah ya pas lah dia di area MA 200. Kalau di area MA 200 ada rejection ya kita boleh lah gitu ya. Tapi kalau enggak ya jangan tangkap pisau jatuh. Penurunan si Bumi ini low volume kok tuh. Tapi hari ini volume gede. Ini ada newsnya banyak nih gitu. Oke. Jadi ini untuk Bumi. Kemarin padahal gue jadiin incaran nih di sini. Kalau dia break dari November gak break bro. Gak ngebreak. Gue tungguin ngebreak 200, gak ngebreak. Padahal udah cukup cakep waktu itu. Ya, stokastiknya cakep, MACD cakep ya.
Aduh, nggak ngabrik-ngabrik ya, biasa aja sih, nggak kenapa-kenapa. Ya, jadi seperti itu untuk bumi. Coba kita lihat broksumnya sih bumi. Hari ini di small akumulasi yang beli if paling banyak. Coba kita lihat bumi. Foreign buang barang kemarin buang 7,6 miliar, hari ini 9,3 miliar ya. So untuk bumi jangan tangkap pisau jatuh, tunggu dulu apakah yang terjadi kalau misalkan dia di 127, apakah ada rejection. Setelah ada rejection ya bolehlah kita, kalau kalian mau entry tipis-tipis ya boleh, karena mau ngomongin entry gimana juga emang kondisi IHSG lagi nggak cukup bagus. Nah misalnya kayak gini ya, jualnya nggak usah muluk-muluk segini, di sinilah 10% ya. Ini kalau ada rejection ya, gue ngomong ya turun ke bawah, terus kalau ada rejection baru, jangan pas dia turun main beli aja gitu ya. Enggak, kalau gue nggak pernah begitu sih ya. Bagikan pendapat kalian teman-teman tentang kelima saham ini, Adaro, Harum, Bumi, Indi, dan PTBA. Bagaimana menurut kalian? So teman-teman, sekian analisa saham pada hari ini. So mohon bantuannya untuk terus support channel ini, dan jangan lupa untuk join di Telegram, linknya di deskripsi. Dan see you in the next video, bye bye.